Ya, setelah kemarin malam terdapat tweet dari Fabrizio Romano bahwa Pierre Gasly ke Alpine 2023, here we go. Maka sudah jelas bahwa 95% Pierre akan ke Alpine buat musim depan. Mengapa gue bilang begitu? Emang orang ini dapat dipercaya, Bang? Oh, jelas dong. Mungkin kalian ada yang belum tahu ya. Nah, sekarang gue jelasin dulu. Siapa sebenarnya Fabrizio Romano? Fabrizio Romano adalah jurnalis yang sering sekali memberikan kita info mengenai berita sepak bola, khususnya transfer pemain. Jadi ketika ada pemain yang pindah klub, dia biasanya akan mengatakan, here we go, jika pemain itu udah fix pindah dan done deal ya. Intinya karena kita sudah tidak perlu percaya rumor-rumor fake lah. Tinggal nunggu berita dia aja, kalau udah here we go, berarti sudah done deal. Nah, kemarin dia nge-tweet bahwa Pierre Gasly ke Alpine 2023 sudah here we go, yang berarti tinggal nunggu pengumuman dari Alpine dan Pierre-nya saja. Dan jeng-jeng, pagi ini telah diumumkan bahwa Pierre Gasly ke Alpine, here we go, done deal. Nah, sebelumnya mungkin kalian bingung. Lah bang, bukannya Pierre Gasly udah resmi stay di AlphaTauri ya beberapa bulan yang lalu? Nah, perbaiki gue kalau salah ya. Tapi seinget gue, Helmut Marko pernah ngomong kalau Pierre Gasly memiliki clause dalam kontraknya, di mana dia bisa pergi ke tim lain meskipun sudah mempunyai kontrak. Kurang lebih situasinya sama kayak Daniel Ricciardo di McLaren lah. Makanya dia gunakan clause itu untuk pindah ke Alpine. Nah, sekarang udah resmi nih dia ke Alpine dan dia akan setim dengan Esteban Ocon. Nah, kita semua tahu lah ya sejarah mereka berdua tuh kayak gimana. Banyak yang bilang, oh mereka nggak akur dari dulu pas masih bocil, dan terdapat hubungan yang cukup frosty di antara keduanya semenjak itu, ya semacam itulah. Nah, kalau kayak gitu apakah situasi tim nanti akan menyenangkan ya? Mengingat kedua pembalap ini katanya sih kurang akur, dan mengingat tim Alpine ini sedang kacau setelah drama Alonso Piastri. Well, kita semua tahu ya, dua pembalap ini sangatlah solid dan bisa membawa hasil yang bagus untuk timnya nanti. Lalu mengingat dua pembalap ini sudah berada di tim yang sama, harusnya mereka udah bisa lah ya akur dan melupakan kejadian di masa lalu. Sudah saatnya situasi di Alpine mulai hangat dan melupakan drama-drama masa lalu, baik itu tim ataupun kedua pembalap mereka nantinya. Yang jelas, gue seneng sih sama driver lineup ini, dua pembalap solid asal Prancis di tim Prancis. Viva la France, edan. Lalu siapa yang akan menggantikan Pierre Gasly di AlphaTauri nanti? Jawabannya ialah pembalap Belanda keturunan Malang, yaitu Nick de Vries. Yoi, akhirnya setelah beberapa tahun ngebet seat F1, akhirnya dia dapat juga dan yep, kalian menyadarinya. Lagi-lagi, kita memiliki pembalap yang linjur dari Mercedes ke Red Bull. Ya, Nick kan pembalap reserve Mercedes ya, dan dia akan pindah ke tim Red Bull di 2023. Kali ini kebalik ya. Dulu Albon kan dia dari lingkungan Red Bull pindah ke Mercedes di 2022. Dari driver development Red Bull menjadi pembalap Williams 2022. Nah, apakah ini keputusan yang tepat? Ya kalau kita melihat pembalap junior Red Bull di F2 itu kan pada masih angin-anginan dan hasilnya kurang memuaskan, dan Helmut Marko sendiri udah ngomong gitu dan gue setuju gitu kan. Maka ya ini adalah keputusan yang tepat aja sih menurut gue. Lagi pula Nick de Vries kan udah buktikan kelayakannya di F1 saat Italian Grand Prix kemarin. Jadi ya no problemo lah mengambil dia meskipun usianya yang tidak bisa dibilang muda lagi kayak pembalap junior lainnya. Yang jelas dengan hype-nya yang gede, dia harus bisa langsung perform. Mengingat Helmut Marko sangat keras sama pembalap-pembalapnya. Nah ini harus kita ingatkan juga ya. Jadi mau nggak mau dia harus langsung perform, minimal mengimbangi Yuki Tsunoda lah di musim pertamanya. Jadi nggak harus mengalahkan Yuki Tsunoda, tapi kalau udah bisa mengimbanginya, itu udah cukup banget lah. Dan tentu saja kan karena emang hype dia juga gede, ya dia harus perform lah. Ya, jadi itu adalah berita hot pagi ini. Dan ingat, sebentar lagi kita akan menjalani Japanese Grand Prix. Jadi selamat menonton ya guys ya. Lumayan nih kita nonton balapan di siang hari. Bagaimana menurut kalian mengenai dua transfer ini? Apakah kalian puas? Apakah kalian rasa harusnya ini yang pindah ke sini, ini harusnya pindah ke situ? Silakan komentar di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Lineup F1 2023 mulai rame nih, dan sisa 2 seat lagi. Dan menurut kalian siapa tuh yang akan mengisi 2 seat tersebut? Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.